Halo anak-anak Bapak kelas 7A dan kelas 7B, gimana kabar kalian hari ini? Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan aman di rumah ya. Seperti yang kita tahu, sudah 3 hari ini cuaca ekstrim melanda daerah dan di mana-mana berhenti semua aktivitas. Hujan deras, bahkan di beberapa tempat sampai banjir. Ya, ini adalah kenapa hari ini kita tidak belajar di sekolah. Nah, coba deh kalian perhatikan situasi kita saat ini. Harus belajar dari rumah karena cuaca dan banjir. Ini langsung berhubungan loh dengan materi kita hari ini, di mana materi kita hari ini adalah tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang sering disingkat dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Nah, SDGs ini adalah 17 tujuan besar yang disepakati oleh negara-negara di dunia. Tujuannya cuma satu, supaya bumi kita dan kehidupan kita bisa terus baik dan berkelanjutan. Tidak hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu kita di kemudian hari. Nah, 17 tujuan ini dikelompokkan jadi 4 pilar utama. Ibarat membangun rumah kita, yaitu kehidupan yang baik, harus punya 4 tiang penyangga yang kuat. Ya, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah pilar pembangunan sosial. Sederhananya adalah pilar ini fokus ke kesejahteraan masyarakat. Ini tentang bagaimana kita memastikan semua orang sehat, pendidikannya bagus, seperti yang kalian sekarang sedang belajar. Tidak ada yang kelaparan dan semua orang punya kesempatan yang sama. Hubungannya sama situasi sekarang ini apa? Saat banjir melanda, pilar sosial ini diuji. Apakah semua siswa masih bisa belajar walau dari rumah? Apakah fasilitas kesehatan tetap bisa melayani? Ini adalah pentingnya pilar sosial. Supaya saat ada bencana, masyarakat kita tetap kuat dan sejahtera. Pilar yang kedua adalah pilar pembangunan ekonomi. Pilar ini tidak hanya tentang mencari uang sebanyak-banyaknya, tetapi tentang meningkatkan ekonomi yang ramah lingkungan, kolaboratif, dan penuh inovasi. Kita perlu mencari cara kerja atau cara berbisnis yang tidak merusak alam. Kaitannya dengan banjir, apa yang kita alami saat ini? Banjir itu merusak sawah, merusak toko, menghambat kita pergi bekerja. Ini semua merugikan ekonomi. Pilar ekonomi SDGs mengajak kita untuk berinovasi membuat kota yang lebih tangguh terhadap bencana. Sehingga kegiatan ekonomi kita bisa terus berjalan bahkan saat cuaca buruk sekalipun. Yang ketiga adalah pilar pembangunan lingkungan hidup. Ini adalah pilar yang paling dekat dengan masalah kita saat ini. Pilar ini fokus pada menjaga alam, baik di darat maupun di air. Menjaga hutan, menjaga laut, dan yang paling penting melawan perubahan iklim. Kenapa kita mengalami banjir? Salah satu penyebabnya adalah alam yang tidak seimbang. Mungkin ada sampah yang menyumbat saluran air atau pohon yang sudah ditebang, membuat air hujan tidak terserap dengan baik. Pilar lingkungan ini mengingatkan kita, kalau kita merawat lingkungan, lingkungan akan merawat kita kembali. Hujan ekstrim dan banjir adalah tanda bahwa kita harus lebih serius menjaga pilar ini. Pilar atau tiang yang keempat adalah pilar tata kelola. Pilar ini adalah fondasi yang memastikan ketiga pilar tadi bisa berjalan dengan baik. Ini tentang menjaga perdamaian, keadilan, dan memiliki kelembagaan seperti pemerintah, polisi, sekolah, dan lain sebagainya. Dan harus tangguh serta baik. Apa peran pilar ini saat banjir? Pilar tata kelola memastikan pemerintah daerah bisa cepat tanggap memberikan bantuan. Sekolah bisa memutuskan untuk belajar dari rumah demi keselamatan. Dan semua peraturan, misalnya dilarang buang sampah sembarangan, bisa ditegakkan dengan adil. Tanpa pilar ini, ketiga pilar lainnya akan berantakan. Jadi anak-anak Bapak semuanya, ingatlah, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang komprehensif, menyeluruh, karena didukung oleh 4 pilar yang saling berkaitan. Yaitu tadi apa? Sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Nah,
Sekarang tugas kalian apa? Meskipun di rumah, kalian sudah bisa ikut berkontribusi untuk SDGs ini. Jangan buang sampah sembarangan di selokan dekat rumah, karena itu bisa jadi penyebab banjir. Belajar dengan rajin, itu mendukung pilar sosial. Oke nak ya, sebelum kita tutup, Bapak punya satu tantangan tentang berpikir untuk kalian. Ini adalah pertanyaan yang akan menguji seberapa dalam kalian memahami hubungan antara pilar-pilar SDGs ini. Dengarkan baik-baik pertanyaan Bapak. Misalkan di daerah kalian terjadi banjir yang menyebabkan beberapa sekolah rusak, pilar sosial tentu terganggu. Bagaimana pemerintah daerah dapat menggunakan pilar ekonomi dan pilar tata kelola secara bersamaan untuk memperbaiki situasi ini agar tidak terulang lagi? Nah, tuliskan jawaban kalian dan jawaban yang paling masuk akal di kolom komentar di bawah video ini. Jelaskan bagaimana dua pilar yang berbeda, ekonomi dan tata kelola, bisa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di pilar yang lain, yaitu sosial dan lingkungan. Nah, nanti jawaban terbaik dan terlengkap akan Bapak pin. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.